saya itu termasuk orang yang percaya banget sama feeling gitu. Tidak tahu kenapa, apakah ini hanya perasaan saya saja atau apakah ini bagian dari kelebihan saya atau saya kegeeran saja, saya tidak tahu. Berselisih paham? Ya, pernah. One last exhale of a big old... Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk selalu be happy, be healthy, be you, and be original. Kembali lagi bersama saya Dewi Pobo, dan untuk teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel ini, saya ucapkan sugeng rawuh, selamat datang. Perkenalkan, saya Dewi, asal saya dari Yogyakarta dan saya tinggal di Spanyol. Dan untuk teman-teman yang belum menekan tombol subscribe dan juga belum menekan tombol lonceng notifikasi, please ditekan tombol-tombolnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Dewi Pobo Channel. Hari ini alhamdulillah saya agak sedikit lega waktunya, jadi kita juga sudah lama tidak ngobrol ya teman-teman, dan mumpung saya ada waktu hari ini, nanti saya sore ada kerja, saya akan massage 2 orang tapi masih nanti sore, dan karena kemarin itu saya pegang 5 orang teman-teman, dan ruas-ruas jari saya ini rasanya sampai panas banget. Alhamdulillah dapat cuannya lumayan banyak, tapi di teman-teman, tangan tuh sampai panas-panas tuh teman-teman, ruas-ruas jari saya. Jadi pagi ini saya free, mau istirahat sebentar, terus nanti sore saya ada megang klien 2 orang. So hari ini saya mau ngobrol sama teman-teman, sekalian juga saya tuh nggak sempat teman-teman untuk buka paketan. Jadi ini saya ada beli paket beberapa baju, sebenarnya dari beberapa waktu yang lalu sudah sampai, tapi saking repotnya teman datang dan pergi kerja sampai buka paketan saya nggak sempat teman-teman. Bagaimana sebenarnya hubungan antara sesama warga negara Indonesia khususnya di Spanyol? Apakah hubungan antara satu dengan yang lainnya itu baik-baik saja, atau di antara mereka itu ada misalnya pertengkaran, kemudian ada gap-gapan dan lain sebagainya gitu. Mungkin sepertinya ini hal yang receh ya teman-teman, tapi hal-hal seperti ini banyak terjadi dimanapun, baik itu di Indonesia, apalagi misalnya warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri. Saya tidak tahu seluruh orang Indonesia yang tinggal di luar negeri, karena ada banyak sekali negara, ada banyak jutaan orang, tetapi yang di Spanyol mungkin saya bisa menjelaskan sedikit, walaupun saya sebenarnya juga tidak tahu semua orang Indonesia yang berada di wilayah Spanyol. Mungkin yang akan kita bahas mungkin pengalaman saya dan orang-orang yang pernah bersinggungan dengan saya dalam circle saya, mungkin gitu ya. Ya macam-macam, karena kan kita nggak bisa menyamakan semua orang, jangankan orang ya teman-teman, jari kita aja yang masih dalam satu tangan, satu badan kita nggak ada yang sama. Sidik jarinya antara kelima ini juga beda-beda gitu. Jadi kita nggak bisa menyamakan semua orang yang ada di sini harus sama dengan kita, itu nggak bisa. Dan bagaimana pertemanan antar sesama orang Indonesia? Yang saya dengar terkadang memang ada misalnya ketidakcocokan antara satu dengan yang lainnya. Ya wajar saja, karena juga pertama semua orang Indonesia yang tinggal di luar negeri khususnya di Spanyol itu dari latar belakang yang berbeda-beda ya. Bukan cuman hanya sukunya yang berbeda, budaya yang berbeda. Walaupun kita sama-sama orang Indonesia, tetapi kita juga punya budaya yang berbeda-beda. Apalagi kita di Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, asal ya teman-teman. Bedalah budayanya gitu. Walaupun sama-sama budaya timur gitu. Belum lagi nanti ditambah dengan latar belakang, misalnya pengalaman kerja juga, latar belakang pergaulan mereka juga, di lingkungan mana mereka tinggal sebelumnya, lingkungan circle mereka sebelumnya. Mungkin juga ada efeknya juga, sedikit banyaknya juga berpengaruh dengan misalnya wawasan mereka, latar belakang pendidikan mereka, walaupun tidak menjamin orang-orang yang punya pendidikan tinggi itu lebih baik dibanding orang-orang yang barangkali kurang beruntung, tidak sempat mengecap pendidikan gitu. Itu tidak ada jaminan, tetapi tetap saja
akan menghasilkan orang-orang yang berbeda gitu. Ada mungkin yang merasa yang karena pendidikannya tinggi terus merasa lebih baik gitu, terus dan juga sebaliknya, macam-macam lah teman-teman. Saya selama tinggal di luar negeri, karena saya tinggal di luar negeri yang agak lumayan lama itu di Irlandia dan di Spanyol. Saya sempat juga waktu dulu tinggal di Singapura, tapi hanya beberapa bulan saja, nggak usah saya hitung. Dan waktu saya tinggal di Singapura itu, saya memang punya teman dekat 2 orang, tapi saya tidak punya masalah sama sekali dengan mereka selama saya tinggal di Singapura. Oh iya, saya waktu tinggal di Singapura bukan karena kerja ya teman-teman, jadi kayak cuman menghabiskan, ada urusan yang mengharuskan saya harus stay di Singapura gitu. Tapi tidak dalam rangka mencari kerja atau tidak dalam rangka bekerja di sana. Kemudian saya tinggal di Irlandia. Di Irlandia komunitas Indonesia di sana lumayan banyak sekali. Mungkin juga saya tidak tahu, mungkin salah satu yang terbanyak di Eropa mungkin juga ya. Di Belanda sih yang jelas banyak sekali ya. Saya banyak tahu orang-orang Indonesia yang tinggal di Irlandia, karena kebetulan di Irlandia itu saya tinggal di pertama di City Center. Kemudian selain karena saya tinggal di City Center, saya tinggal bersebelahan dengan gedung Facebook, teman-teman. Jadi gedung Facebook Eropa, pusat kantor Facebook di Eropa itu pusatnya ada di Irlandia gitu. Nah, kenapa ada di sana kok di negara kecil bukan di negara besar? Karena salah satu alasannya adalah karena Irlandia ini negara kecil yang pemerintahnya membuka peluang usaha untuk perusahaan-perusahaan itu memberikan kemudahan, dan juga pajaknya lumayan lebih rendah dibanding dengan negara-negara Eropa lainnya, dan juga karena keamanan di sana, jadi lebih aman di sana. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan, baik itu perusahaan yang berbau jasa atau konstruksi dan lain sebagainya, itu banyaknya lari ke Irlandia. Misalnya IBM, Yahoo itu juga kantor pusatnya di Irlandia, dari mulai berjaya sampai dengan sekarang lumayan bangkrut ya teman-teman. Kemudian kalau teman-teman tahu Airbnb itu juga di Irlandia. Kemudian IBM di Irlandia, Google juga di Irlandia, Facebook juga di Irlandia. Jadi banyak sekali kantor-kantor perusahaan-perusahaan besar yang kayak perusahaan multinasional tuh yang base-nya ada di Irlandia. Salah satunya karena pajak yang lumayan rendah dibanding dengan negara-negara Eropa lainnya. Nah, kembali lagi kepada komunitas Indonesia tadi. Banyak sekali orang-orang Indonesia itu yang bekerja di Facebook, di Dublin 2 tepatnya ya. Cuman seperti jalan 5 menit, mungkin nggak nyampe 5 menit untuk sampai ke gedung Facebook. Dan di gedung Facebook itu banyak sekali dibutuhkan orang-orang Indonesia untuk menangani pasar Indonesia. Karena pernah saya lihat di mappingnya mereka, pengguna Facebook terbesar itu selain India adalah Indonesia. Jadi memang targetnya orang Indonesia itu lumayan besar, teman-teman. Sehingga kalau pangsa pasarnya lumayan besar, mengharuskan banyak yang harus mengawasi juga gitu. Jadinya banyak sekali orang Indonesia yang dibutuhkan untuk bekerja di sana. Baik itu di hire sebagai karyawan tetap ataupun outsourcing dengan menggunakan jasa perusahaan lain, itu banyak sekali. Dan di sana itu 1 minggu sekali, kalau saya nggak salah sebulan sekali ya, itu ada menu, ada masakan Indonesia di sana. Nah, kita boleh, orang-orang yang bekerja di sana itu boleh invite temannya untuk bergabung makan siang gitu. Nah, dulu ketika saya tinggal di Dublin, karena banyak sekali orang Indonesia di sana, saya sering juga ke kantor Facebook dan bertemu sesama orang Indonesia di sana. Karena untuk mencicipi makanan Indonesia di sana sering teman-teman. Jadi kayak menu hari ini semuanya menu Indonesia gitu. Mungkin ada sekitar 50 lebih di kantor itu orang Indonesia pada saat itu, hampir semuanya di hire. Termasuk saya waktu itu sempat dikirimin email untuk kalau bersedia bekerja dengan mereka. Cuman karena saya repot teman-teman, saya nggak bisa bekerja pada instansi lain gitu. Jadi saya nggak bisa. Selama saya selama saya bergaul dengan orang-orang Indonesia di sana ya, karakternya macam-macam teman-teman.
seperti yang saya bilang tadi, karena background kita juga macam-macam, tetapi so far saya tidak pernah punya masalah dengan mereka. Saya punya sahabat dekat dan saya punya orang-orang yang saya kenal yang saya keep distance gitu. Jadi saya nggak mau terlalu dekat dengan mereka gitu. Bukan karena saya tidak suka dengan mereka atau misalnya saya menghindar untuk berteman dengan mereka. Tetapi bagi saya, kalau saya berteman atau saya dekat dengan orang Indonesia itu karena saya merasa nyaman gitu. Jadi selebihnya kita tidak, gimana ya teman-teman, mungkin teman-teman juga ngerasain kalau teman-teman bertemu dengan orang baru itu ada yang klik, ada yang nggak klik gitu. Ada yang misalnya kalau ngobrol tuh cocok gitu ya, kayak langsung klik, kayak udah ketemu lama gitu. Ada yang ketemu it's just like passing by gitulah, saya udah ketemu udah itu sudah nggak kepikiran lagi atau misalnya ingin menghubungi lagi gitu, nggak. Saya tetap menjaga circle saya sampai sekarang. Saya masih dekat dengan teman-teman yang dulu di Irlandia, yang dekat ya. Kalau yang jauh juga saya tidak bertanya kabar juga. Tetapi kalau untuk teman-teman yang dekat itu misalnya habis bertemu gitu ya, mereka pulang, saya tanya tuh gimana kabarnya, udah sampai rumah atau belum. Itu kayak sudah jadi SOP saya. Dengan siapapun saya bertemu, baik itu orang baru, baik itu dengan sahabat saya, itu standar operation prosedur saya itu selalu sama. Misalnya bertemu, kemudian kita sudah pulang gitu, saya tanyain udah sampai rumah belum, gimana kabarnya gitu. Dan itu nanti depend apakah akan berkelanjutan atau enggak, tergantung dari respon si teman yang saya kirimin pesan tadi. Kalau misalnya mereka responnya juga bagus, juga welcome, ya mungkin kita bisa ngobrol lebih lama. Tapi kalau misalnya udah sampai rumah atau belum gitu, yang jawabnya datar dan nggak kurang bersimpati gitu, menurut saya, ya saya respect juga, but it's like seperti okay, ini this is my way, that's your way gitu. Ini jalanku, ini jalan kamu. Saya respect dia dan saya hopefully juga dia respect sama saya. Tapi sebenarnya saya nggak tahu gitu. Komunikasinya cuma searah itu sudah kayak sinyal gitu, nggak bisa dikontinue sebagai sebagai teman atau nggak tahu sebagai saudara teman gitu, nggak semuanya teman-teman, karena ada orang yang asik, ada orang yang tidak asik untuk sefrekuensi sama kita atau tidak gitu. Tapi bukan berarti mereka ini orang jahat gitu, enggak. Cuman karena mungkin memang frekuensinya nggak sama gitu, jadi kayak dunianya beda gitu. Kita nggak bisa maksain juga semua orang harus dekat dengan kita gitu, nggak bisa. Kemudian apalagi ya, apakah di antara mereka sering bertengkar gitu? Saya pernah dengar gitu, ada beberapa yang mungkin sebenarnya tidak bertengkar, tapi bagi saya mungkin karena miskomunikasi. Segala sesuatunya yang berjalan tidak benar itu sebenarnya hanya karena kurangnya komunikasi menurut saya. Dan mungkin juga apalagi di budaya kita, di culture kita, kayak mungkin kita ngomongin orang di belakang tapi kita nggak langsung speak up sama yang bersangkutan, itu juga bisa menjadi salah satu pemicunya gitu. Cuman kalau saya misalnya bertengkar, berantem sama orang gitu, sejauh ini belum pernah. Saya berselisih paham iya, tapi bukan sama teman-teman WNI yang tinggal di Spanyol atau di Irlandia. Biasanya saya berselisih paham itu dengan rekan bisnis, tapi biasa, dengan rekan bisnis itu biasa. Dan kalau tidak cocok, misalnya sampai buruk-buruknya tidak cocok, saya cut bisnis dengan mereka karena jalan way-nya berbeda, saya ke kiri dia ke kanan, saya cut, saya respect. Oke, jalan kamu gitu, jalanku begini, kita jalan sendiri-sendiri. Sudah. Tapi kalau untuk pertemanan, selama ini saya belum pernah misalnya berantem gitu ya, sampai dan nggak ada waktu juga teman-teman. Saya nggak ada waktu untuk meluangkan waktu untuk berantem dengan teman-teman, untuk berselisih dengan teman-teman, tuh nggak ada waktu sama sekali. Repot banget teman-teman, benar-benar nggak ada waktu. Mending ngurusin usaha teman-teman dibanding dengan berdebat atau berselisih paham atau bertengkar dengan orang yang gak ada benefitnya sama sekali, yang ada malah rugi. Kalau Irlandia kan negaranya kecil banget ya teman-teman. Kalau di Spanyol kan ada 50 provinsi. Orang Indonesia tersebar di seluruh provinsi itu, baik yang di daratan yang masuk ke benua Eropa maupun di kepulauan 2 Pulau Balearias yang ada Mallorca dan segala macamnya, dan juga yang di Kepulauan Kanari gitu. Jadi tersebar di mana-mana orang Indonesia di sini.
Dan untuk bertemu dengan semua orang-orang Indonesia di sini itu agak susah, tidak segampang ketika saya tinggal di Irlandia. Kalau misalnya saya ke Madrid, saya bertemu dengan orang Indonesia yang ada di Madrid, berakhir dengan hampir semuanya berakhir dengan baik sepertinya. Saya nggak tahu, mungkin beliau-beliau yang berhubungan dengan saya mungkin juga punya perspektif yang berbeda menilai saya bagaimana. Cuman so far sepertinya mereka semua baik-baik, berakhir dengan hubungan baik gitu loh kalau pertama. Misalnya dengan ada staf-staf di KBRI juga berakhir dengan baik, masih sering bertanya kabar, telepon-teleponan, walaupun baru pertama ketemu, nanti udah gitu sampai di rumah telepon gitu. Terus misalnya dengan pemilik Sabor Indonesia, misalnya dengan Mbak Yuli, saya juga baru pertama ketemu beliau pertama tuh, saya ngelihat wajah beliau tuh langsung klik, kayak nggak tahu, kayak ketemu keluarga gitu loh teman-teman, kayak klik, langsung ngobrol gitu. Walaupun Mbak Yuli juga sibuk kerja, tapi terus klik ngobrolnya sampai pulang juga saya masih berkomunikasi sama dia walaupun nggak setiap hari. Kemudian di sini di Andalusia saya datang ke sini hanya kalau summer ya teman-teman. 8 tahun pertama saya nggak punya teman di sini karena dulu saya mikir apa bener sih ada orang Indonesia tinggal di daerah ini gitu. Saya pikir karena kan tempatnya udah mencil gitu kan. Ternyata bahkan ada yang kerja di Soto Grande di sana menjadi asisten rumah tangga di Soto Grande, ada juga. Kemudian ada juga yang bekerja di beach club, di restoran pinggir pantai juga ada yang punya usaha sendiri, macam-macam teman-teman. Dan itu juga bertemu dengan mereka juga sesuatu yang bagi saya wow gitu, kayak wah ketemu dengan keluarga gitu, kayak dekat gitu. Cuman karena mereka juga punya kesibukan masing-masing, begitupun saya nggak bisa intens bertemu, dan karena mereka sibuk, saya sibuk, jadinya pun kesempatan untuk misalnya berselisih pendapat atau berantem itu jadi nggak ada gitu. Jadi kalau ketemu tuh justru malah seneng nih, mumpung ketemu kita senang-senang gitu. Nanti sudah ketemu tuh paling bertanya kabar, gimana kabarnya, kapan lagi ketemu gitu. Hubungannya jauh itu. Ada yang deket banget, misalnya dengan Nover itu saya malah sekarang kayak nganggap dia tuh sebagai adik. Bukan berarti kalau yang lainnya nggak deket juga, cuman karena kesibukan jadi intensitas berkomunikasinya berkurang gitu. Cocok nggak dengan orang-orang Indonesia yang ada di sini? Saya sih cocok-cocok aja ya teman-teman. So far saya termasuk yang menurut saya ya, menurut orang lain saya nggak tahu, termasuk yang easy going gitu. Saya bisa berteman dengan siapa saja, dari kalangan mana saja, dari level apa saja, dari background pendidikan apa saja, dari background status sosial apa aja. Insya Allah saya easy going gitu. Insya Allah saya bisa membawa diri gitu. Terus kalau di Castellón tidak terlalu banyak orang Indonesia ya teman-teman. Di Castellón itu saya sering bertemu sama Dian, sama ada satu lagi yang baru pindah dari Madrid, dan Mbak Tintin. Saya sering bertemu dengan mereka. Kalaupun tidak bertemu, selalu bertanya kabar. Atau misalnya kalau habis bertemu gitu, ya itu saya bilang, saya itu selalu kalau habis bertemu sama orang, biasanya kalau udah pulang gitu saya tanyain kabar, gimana kabarnya, udah sampai rumah atau belum, bla 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 gitu. Dan satu lagi teman-teman, saya itu termasuk orang yang percaya banget sama feeling gitu. Tidak tahu kenapa, apakah ini hanya perasaan saya saja, atau apakah ini bagian dari kelebihan saya, atau saya kegeeran saja, saya tidak tahu. Saya kalau memimpikan seseorang, apakah itu dekat dengan saya dalam real life, dalam kehidupan nyata, apakah dekat atau enggak, tetapi kalau saya mimpi sama mereka, saya percaya bahwa sebenarnya saya itu ada hubungan sama mereka gitu. Kalau saya mimpi dengan mereka itu pasti, misalnya udah setahun nih saya nggak komunikasi sama mereka, tiba-tiba tuh mimpi itu teman-teman, saya pasti telepon mereka atau saya hubungi mereka gitu, karena banyak sekali kejadian yang saya tidak tahu apakah itu kebetulan ya teman-teman. Saya tidak berani menyimpulkan apakah itu kebetulan ataukah apa, tapi kalau misalnya saya bermimpi, itu banyak banget kejadiannya teman-teman, banyak sekali kejadiannya. Nggak tahu apakah kebetulan atau apa, nggak tahu. Jadi kalau saya bermimpi tentang orang lain, saya nganggapnya, walaupun kalau misalnya di kehidupan real itu saya sebenarnya nggak dekat, tapi kalau sempat saya mimpi dia, saya bakal usahain untuk dekat sama dia. Kayak saya itu merasa, oke, berarti orang ini sebenarnya ada kontak
kontak batin atau kontak apa dengan saya selalu gitu. Jadi mungkin saya cerita ya teman-teman, kenapa saya percaya banget sama feeling ini. Itu awal mulanya dulu waktu saya SMA. Waktu awal mula SMA, pas zaman-zaman pacaran anak-anak SMA itu, jadi ada kakak kelas, waktu itu saya masih kelas 1, kakak kelas saya ini kelas 3 IPS. Jadi dia ini suka sama saya, tetapi sebenarnya saya nggak suka sama dia, saya sukanya sama orang lain gitu. Cuman karena mungkin karena usahanya dia mendekati saya itu ya, akhirnya saya lulu juga tuh sama dia. Tapi dia ini anaknya bandel, untuk ukuran dulu ya, anaknya lumayan bandel, rokok gitu, kadang-kadang suka minum gitu teman-teman. Kalau untuk zaman dulu, apalagi saya tinggal di pedalaman, hal seperti itu sangat tidak wajar, apalagi saya waktu itu termasuk mungkin siswa yang berprestasi, yang baik-baik gitu. Jadi karena saya takut dengan pergaulan mereka gitu, akhirnya saya putusin tuh dia, saya nggak mau pacaran, saya mau belajar. Dan karena saya takut sih, sebenarnya lebih kepada takutnya. Dan dia tuh marah sekali waktu itu. Dan itu berujung kalau pulang sekolah saya kan jalan tuh teman-teman. Jadi dari sekolah ke tempat tinggal saya itu lumayan jauh, mungkin sekitar setengah jam lebih jalan kaki teman-teman. Dia suka pakai motor dan kalau di depan saya tuh benar-benar yang wang-wang, yang apa sih bahasanya kayak ngetrail gitu loh teman-teman. Dan itu suatu hari karena saya jengkel dan takut dengan dia, saya tuh batin nanti kamu jatuh kamu gitu. Nah next malamnya itu saya mimpi dia naik motor ngelewatin saya pulang sekolah gitu. Ada jembatan, jadi di jalan antara sekolah dengan tempat tinggal saya itu ada jembatan yang ada sungainya kecil gitu. Di mimpi saya itu dia lewat ngetrail di sana, tapi karena dia saking ngebutnya, jalannya agak belok gitu teman-teman. Dia jatuh dan nyemplung ke kali itu dan meninggal. Saya pikir cuma mimpi gitu teman-teman. Dan ternyata next day-nya, hari berikutnya, saya dapat kabar. Dia meninggal kecelakaan di tempat yang sama dengan kronologi yang sama. Teman-teman, itu kayak saya shock banget, yang kayak bener nggak sih apa yang aku mimpiin tadi malam gitu. Dan itu sampai sekarang ya teman-teman, saya tuh kayak merasa kejadian itu kayak nggak tahu kenapa, kayak ada rasa bersalah kenapa aku harus mimpi itu gitu. Pernah juga yang kejadian-kejadian kecil gitu banyak. Pernah juga yang bikin saya shock juga. Jadi dulu waktu saya ngelola restoran, karena dulu saya punya restoran di Jogja ya teman-teman. Sewaktu membangun restoran itu ada satu bapak yang selalu membantu saya ngerjain tukang saya gitulah ya, kasarannya tukang saya, tapi kayak bukan tukang sih, kayak keluarga gitu. Baik banget orangnya. Nah akhirnya waktu restoran itu sudah jalan, saya hire anaknya untuk megang di bagian kasir waktu itu. Sampai saya tinggal ke Irlandia itu restoran masih jalan, yang megang kasir itu anaknya itu. Dan kebetulan ibunya ini adalah asisten rumah tangga di rumah kakak angkat saya di Jogja gitu. Jadi dekat lah antara saya dan keluarganya dia tuh dekat. Saya sering dimasakin ibunya juga. Suatu malam saya mimpi bapak ini sakit di rumah sakit. Mimpi pertama, tapi saya nggak tanya. Itulah salah saya nggak tanya ke anaknya gimana bapak gitu. Sampai saya mimpi 3 kali. Akhirnya saya tanya ke dia, Bapak gimana gitu, saya bilangnya Bapak. Dan karena saya akhirnya nelpon dia tuh karena mimpi yang ketiga itu akhirnya Bapak ini meninggal teman-teman, meninggalnya di rumah sakit. Nah terus dia ini bilang Bapak sedang di rumah sakit Mbak, Bapak di Panti Rapih kalau saya nggak salah, Bethesda apa di Panti Rapih ya, Panti Rapih kalau saya nggak salah, di rumah sakit sedang sakit. Itu saya udah madeg gitu, waduh kenapa Mbak gitu. Karena dia itu udah kayak adik gitu, udah kayak keluarga. Saya bilang, saya mimpi Bapak beberapa kali dan kok mimpi Bapak nggak ada. 2 hari apa 3 hari kemudian teman-teman, Bapak ini nggak ada. Dan itu jadi kayak trauma kedua terbesar buat saya gitu. Ya ampun gitu, kayak sesuatu yang besar terjadi dalam hidup saya. Udah itu pokoknya saya setiap mimpi sama orang selalu saya tanyain kabar. Yang terakhir, yang kecil-kecil sering ya, yang terakhir yang kayak saya bikin shock itu, ada satu orang teman di Irlandia yang saya bertemu biasa gitu, tapi mungkin saya nggak ngerti, mungkin saya terkonek di satu dunia lain yang saya nggak tahu apa. Saya itu mimpi dia teman-teman, dia ini cerai sama suaminya.
Karena saya nggak punya nomor teleponnya dia, akhirnya saya saya WhatsApp sahabat saya di Irlandia. Kok aku tumben mimpi si ini, saya bilang gitu. Gimana kabarnya dia ya? Dan teman saya ini bilang, per hari ini dia pengadilan memutuskan gitu. Jadi dia itu sedang dalam proses perceraian, dan hari ini pengadilan memutuskan perceraian antara kedua belah pihak ini sah gitu. Jadi di hari saya telepon dia, tentang dia ke sahabat saya ini, WhatsApp teman-teman ke sahabat saya ini, dia sedang cerai dan dia sah bercerai, dan malam sebelumnya saya mimpi dia bercerai. Sampai saat ini teman-teman, saya mimpi apapun tentang orang, saya akan selalu berusaha bertanya gimana dia, gimana keadaannya, gimana kabarnya, apakah itu mimpi baik ataukah mimpi buruk. Karena feeling saya kalau saya mimpi seorang berarti saya ada feeling, ada klik sama dia gitu. Saya tidak tahu kalau misalnya ada orang lain yang salah paham, karena banyak orang yang bilang saya kalau bicara lugas teman-teman. Jadi mungkin ada yang bisa menerima, ada yang tidak. Saya tidak tahu karena so far saya tidak pernah mendengar feedback dari orang-orang yang misalnya gosipin. Saya nggak tahu apakah ada yang gosipin atau tidak. Saya yakin pasti ada, tapi apakah gosipnya bagus atau tidak juga tidak terlalu penting untuk kehidupan saya ya teman-teman. Orang bebas berpendapat atau ngobrolin kita di belakang. Cuman so far orang-orang yang berhubungan dengan saya secara di kehidupan nyata, semuanya mereka baik-baik dengan saya. Saya nggak tahu apakah saya cukup baik dengan mereka, saya tidak tahu, tapi saya juga berusaha baik dengan mereka. Kalau bertemu ya saya bertanya kabar, gimana kabarnya, gimana kabar anakmu, gimana kerja suamimu, di sekolah anakmu bagaimana. Walaupun kadang responnya juga beda-beda, ada yang respon juga balik nanya, gimana Mbak kabarnya, atau Dewi gimana kabarnya, anak-anak gimana, anak gimana, suami gimana, kerjaan gimana. Ada juga yang tidak responsif, tidak bertanya kabar sama sekali, mungkin bisa jadi malu atau bisa jadi ada hal-hal lain yang saya tidak tahu dan tidak terlalu, saya tidak peduli juga orang bertanya tentang kabar saya atau keluarga saya. Saya lebih peduli bagaimana saya bisa memperlakukan orang dengan baik. Nah, nanti terserah orang memperlakukan saya bagaimana, itu bukan urusan saya, tapi bagaimana saya bisa memperlakukan orang dengan baik gitu. Intinya banyak orang Indonesia di sini, mereka juga kayak ada grup-grup gitu teman-teman. Bukan ngegap sebenarnya, saya bilang tidak tahu juga, tapi bagi saya mungkin lebih ke cocok ngobrolnya gitu kan. Ada orang yang ngobrol yang misalnya cocok misalnya ngomongin soal barang-barang branded, ibu-ibu gitu. Ada yang misalnya cocok ngomongin bisnis, ada yang cocoknya ngomongin pengajian seputar religi. Itu kan kayak sudah jadi kayak apa ya, sense-nya mereka sendiri-sendiri gitu loh. Jadi wajar kalau misalnya mereka punya kelompok sendiri-sendiri, itu wajar saja karena juga misalnya hobi mereka beda-beda gitu. Tapi kalau saya berhubungan dengan orang Indonesia, ada beberapa aspek yang benar-benar mesti saya pegang. Yang pertama itu respect teman-teman, mendengarkan teman saya, respect dengan cara berpikirnya mereka. Misalnya yang hal-hal yang mudah saja lah teman-teman. Misalnya kalau urusan makan, tidak semua orang Indonesia itu bisa makan makanan Spanyol. Tidak semuanya. Tidak semua orang Indonesia yang tinggal di Spanyol itu bisa makan makanan internasional. Ada yang misalnya cuma bisa masakan Indonesia. Yang enak cuma yang di Indonesia. Yang enak cuma yang biasa dia makan di Indonesia. Saya respect. Karena bagi saya lidah itu adalah pengalaman. Semakin banyak lidah kita mencicipi rasa ya, semakin kita bisa menerima, semakin lidah kita bisa toleransi gitu. Tetapi ada juga lidah yang susah untuk bertoleransi dalam hal rasa, yang bisa hanya misalnya masakan Indonesia, it's fine, it's okay. Itu bagi saya adalah ya sudah, kamu kalau misalnya kamu sukanya makanan Indonesia ya saya respect gitu ya, udah deh ini kamu gitu. Saya respect sama mereka. Terus saya juga dengerin juga opini mereka, walaupun kadang-kadang opininya juga tidak sepadan, tidak sesama dengan opini saya, but it's okay karena setiap orang punya perspektif yang berbeda. Terus saya juga minta maaf kalau misalnya saya berbuat salah
ke teman atau misalnya nyakitin dia. Dan itu kalau saya tahu, kadang-kadang saya tidak tahu dan misalnya lawan teman saya tidak bicara, saya tidak tahu. Mungkin di sana ada kesalahpahaman, mungkin saya tidak tahu. Tetapi so far kalau misalnya saya dengar misalnya dia kayaknya ini dia sama kamu, saya biasanya minta maaf gitu. Dan so far belum pernah terjadi. Dulu waktu zaman kuliah, zaman kerja di Indonesia ya, tapi selama saya berteman di sini saya belum pernah gitu. Terus saya bilang tadi saya respect jalan dia begini, jalan saya begini. Itu adalah salah satu kunci saya berteman dengan orang-orang di sini. Tidak semuanya bisa masuk ke dalam lingkaran saya, bukan karena saya membentengi diri saya menjadi so eksklusif atau tidak. Mungkin karena mereka repot, mungkin karena mereka punya dunia lain, jadinya tidak bisa masuk ke circle saya. Begitupun saya tidak bisa masuk ke circle semua orang Indonesia yang ada di sini. Tetapi kalau untuk hubungan sosial, saya tidak ada masalah. Saya selalu berusaha baik dengan orang. Apakah itu feedbacknya mereka juga akan baik dengan saya? It's not my problem, itu adalah masalah mereka, baik itu orang Indonesia ataupun orang luar, sama aja. Pokoknya siapapun yang bertemu dengan saya berusaha baik. Bagaimana feedbacknya, ya tergantung pribadinya masing-masing gitu. So ya mungkin ada yang bertengkar, berselisih paham. Cuman sekali lagi saya bilang bertengkar dan berselisih paham sebenarnya hanya masalah tidak adanya komunikasi dan kurang respect, dan juga karena ketidakpahaman cara berpikir satu orang dengan orang yang lain. Mungkin itu sih teman-teman. Jadi kalau ditanya apakah saya pernah bermusuhan dengan orang-orang Indonesia yang ada di Spanyol, saya tidak pernah bermusuhan dengan siapa saja. Saya tidak punya musuh ya teman-teman. Saya tidak pernah bertengkar juga. Berselisih paham, ya pernah. Tetapi bukan dengan orang Indonesia yang ada di Spanyol atau dengan orang Indonesia yang ada di Irlandia. Saya berselisih paham dengan sesama orang Indonesia dan juga dengan orang Spanyol dan juga orang luar Spanyol, itu dalam hal urusan kerja. Sering terjadi. Kenapa sering terjadi? Karena budaya kerja saya dengan budaya kerja orang-orang di sini berbeda gitu. Saya bekerja dengan hati gitu, lebih dengan hati kalau saya bekerja. Sementara orang-orang di sini kebanyakan bekerja dengan pikiran gitu. Jadi kadang-kadang agak mengesampingkan hati. Jadinya kayak sering crash gitu. Tetapi tidak apa-apa, karena kalau berselisih paham soal pekerjaan itu ada solusinya gitu. Kalau dengan orang-orang Indonesia di Indonesia berselisih paham pernah berakhir dengan tidak bersahabat lagi, juga ada beberapa. Itu karena saya tidak mau terlibat dalam circle bisnis yang seperti itu. Misalnya bisnis yang menggelapkan uang saya, kemudian bisnis yang membawa kabur uang saya yang menggelapkan tadi, kemudian bisnis yang tidak sejalan. Yang tidak jalan tuh ada teman-teman di Indonesia. Cuman kalau sesama orang BNI yang tinggal di luar negeri berselisih paham juga tidak pernah, karena obrolannya juga ringan-ringan teman-teman. Kalau ketemu tuh ngobrolnya soal makanan, soal kadang-kadang kita ngetawain kelucuan orang-orang di sini gitu. Tapi nggak ada yang serius gitu, nggak ada sesuatu yang harus disalahpahamkan gitu, nggak ada. Untuk orang-orang yang lain saya tidak tahu. Untuk teman-teman yang lain nggak ngerti, mungkin ada atau mungkin juga nggak ada, saya nggak tahu. So gitu. Cuman kalau gap-gapan gitu, ngegap sendiri gitu ada. Tapi saya ngelihatnya lebih kepada karena kelompok-kelompok ini punya kesenangan sendiri-sendiri. Misalnya klub main golf, sukanya main golf. Ada klub yang sukanya belanja, mereka belanja. Yang golf nggak suka belanja, yang suka belanja nggak suka main golf. Jadinya kan pasti terpisah. Kelompok ibu masak-masak nggak suka golf misalnya, kemudian yang golf juga nggak suka masak-masak. Misalnya ada lagi yang satu, misalnya saya suka bercocok tanam, yang satu nggak, sama sekali nggak suka bercocok tanam. Itu kan nggak cocok, jadinya kayak ngegap sendiri, tapi itu karena hobinya masing-masing gitu saya ngelihatnya. So gitu teman-teman. Cuman mungkin tips bagi saya, mungkin bukan tips juga ya, tips saya untuk selalu berteman dengan orang-orang di Indonesia di luar negeri. Kita orang Indonesia punya banyak kepribadiannya juga beda-beda. Saya respect sama mereka. Walaupun saya dekat, saya tetap keep distance, saya tetap menjaga jarak karena saya tidak mau terlalu terlibat terlalu dalam dunia pertemanan, kecuali benar-benar teman dekat gitu. Respect each other, respect other people journey kalau saya gitu. Itu mungkin tips saya dalam berteman dengan orang-orang di sini. Dan
saya kalau berteman sejauh ini so far berteman karena hati. Saya tidak berteman karena misalnya memandang status sosial, memandang pendidikan, memandang asalnya dari mana. Saya berteman dengan hati. Kalau hati saya klik, saya dekat dan bahkan bisa dekat sekali dengan mereka. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang baik. Kehadiran kita menjadi membawa berkah untuk banyak orang. Dulu saya suka candaan gitu. Saya nggak tahu candaan saya ini terlalu kasar atau bagaimana gitu. Dulu saya suka bilang sama teman-teman saya pas saya zaman kuliah, ada tipe orang itu yang orang halal, saya bilang gitu. Kemudian ada yang sunnah dan ada yang haram, saya bilang gitu. Orang halal dalam pertemanan, saya bilang itu adalah orang yang selalu kalau dia nggak ada itu selalu kita rindukan, selalu kita omongin, andai kan ada dia pasti lucu, lebih rame. Itu adalah orang halal, orang yang selalu dirindukan kalau dia nggak ada gitu. Terus ada juga orang yang sunnah gitu. Ada teman yang sunnah. Teman yang sunnah ini adalah teman yang walaupun ada dia atau nggak ada dia tuh sama aja, nggak ngefek gitu. Kalau dia ada juga nggak masalah, kalaupun dia nggak ada kita juga nggak ngangenin dia gitu. Terus ada juga orang itu yang haram, saya bilang. Orang yang haram itu saya bilang kalau ada dia pokoknya riweh gitu. Kalau ada dia tuh kayak sebaiknya dia nggak ada aja, karena selalu bikin suasana menjadi tidak nyaman. Tetapi kalau nggak ada dia itu kita lega. Jadi kalau dia nggak ada gitu malah kita bersyukur gitu. Dan semoga gitu ya teman-teman, semoga kita semua adalah bagian dari orang-orang halal yang kalau kita berteman sama siapa saja di circle manapun itu, kalau kita nggak ada, kita menjadi orang yang dirindukan bukan karena apa-apanya, tapi semoga karena kehadiran kita itu membuat orang-orang di sekitar kita senang, mudah-mudahan ya. Saya sudah lumayan lama ngobrol ngalor ngidul, ngobrol ringan yang saya nggak tahu ada manfaatnya atau enggak. Mudah-mudahan sih ada manfaatnya ya teman-teman. So, semoga dimanapun teman-teman berada selalu menjadi orang yang kehadiran teman-teman menjadi berkah dan juga membawa kebahagiaan untuk orang-orang di sekitar kita, membawa aura positif. Demikian dulu ya video hari ini teman-teman, matur nuwun sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye!